Selamat siang, saya Marwan Salman Sigalingging dari Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang maturity level dari Venmo COVID. Salah satu metode pengolahan teknologi informasi yang digunakan secara luas adalah IT governance yang terdapat pada COVID atau Control Objective for Information and Related Technology. COVID dapat dikatakan sebagai kerangka kerja teknologi informasi yang dipublikasikan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. COVID berfungsi mempertemukan semua bisnis, kebutuhan kontrol, dan isu-isu teknik. Di samping itu, COVID juga dirancang agar dapat menjadi alat bantu yang dapat memecahkan permasalahan pada IT government dalam memahami dan mengelola risiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya informasi perusahaan. Di samping itu, COVID juga dirancang agar dapat menjadi alat bantu yang dapat memecahkan permasalahan pada IT government dalam memahami dan mengelola risiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya informasi perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan metode maturity model untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut, seberapa bagus pembangunan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COVID. Maturity model dapat dipandang sebagai satu set tingkat tekstur yang mengembangkan seberapa baik perilaku, praktik dan proses organisasi dapat secara adil dan berkelanjutan menghasilkan hasil yang diperlukan. Model kematangan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk perbandingan sebagai bantuan untuk memahami, misalnya untuk penilaian komparatif dan berbagai organisasi di mana ada sesuatu yang sama yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Dalam kasus Capability Maturity Models atau CMM, misalnya dasar untuk perbandingan adalah proses pengembangan perangkat lunak organisasi. Maturity model ini melibatkan 5 aspek. Yang pertama, maturity levels, 5 tingkat konsultasi kematangan proses, di mana tingkat paling atas adalah kelima, adalah keadaan ideal di mana proses akan dikelola secara sistematis dengan kombinasi optimitis proses serta peningkatan proses berkelanjutan. Yang kedua, key process area, yaitu area proses utama mengidentifikasi sekelompok kegiatan terkait ketika dilakukan bersama mencapai serangkaian tujuan yang dianggap penting. Yang ketiga, goals, yaitu tujuan dari area proses utama merangkum keadaan yang harus agar area proses utama diimplementasikan dengan cara yang efektif dan bertahan lama. Yang ketiga, common features, yaitu fitur umum termasuk praktik dalam menerapkan key process area. Ada 5 jenis fitur umum: komitmen untuk melakukan, kemampuan untuk melakukan, kegiatan yang dilakukan, analisis pengukuran, dan verifikasi implementasi. Yang terakhir adalah key practices, yaitu praktik utama yang menggambarkan elemen-elemen infrastruktur dan praktik yang kontribusi paling efektif terhadap implementasi area. Ada 5 level yang didefinisikan dalam rangkaian model menurut C: praktabilitas, efektivitas, kontrol proses perangkat lunak organisasi yang dapat membaik ketika organisasi bergerak naik mencapai kelima level ini. Yang pertama, initial, yang kedua, repeatable, yang ketiga, define, yang keempat, copyable, yang kelima, efisien. Berarti setiap maturity level merupakan key process area yang menjadi karakteristik dari setiap level. Untuk setiap bidang tersebut ada 5 faktor. Pertama, tujuan, kedua, komitmen, ketiga, kemampuan, keempat, pengukuran, dan kelima, verifikasi. Faktor-faktor tersebut tidak selalu unik bagi CMM. Model ini memberikan kerangkaian teoritis di mana proses kematangan dapat dikembangkan secara bertahap dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Sekian penjelasan saya tentang maturity level dari COVID. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih.